bahasnya ntar aja. Nah. Kita langsung terbangkan aja deh pesawatnya untuk round kedua karena nggak sabar lagi pengen kita lihat. Inilah dia Bigan kalah hari. Let's go! Kita akan segera mulai pertempuran di round kita yang kedua di kalah hari. Yang mana kali ini pesawatnya sudah mulai terbang dari area Council Hall menuju ke area Mammoth. Dan di area utara, di area Shrine sampai ke Old Hampton ini kosong banget. Cuma ada EVOS Divine yang benar-benar free looting, Azuri. Ya betul banget, free looting dan kosong banget. Ini bisa dibilang ini artinya sama kayak untuk day pertama kemarin di area Old Hampton serta Foundation itu emang benar-benar kosong. Serta juga untuk Stonebridge kali ini nggak bakalan kosong karena juga pasti bakal menjadi titik rotasi daripada Bigetron Rosugo yang emang kayaknya nggak bakalan ngecamp atau nggak bakalan turun di daerah Command Post. Karena untuk Command Post juga gue kayak nggak ngelihat West Bandit. Padahal West Bandit pada malam hari ini main dan itu dia pembukaan kali First Blood didapatkan First Riders dengan Arab tumbang dari RRQ Hidebig. Ya kemungkinan ada sedikit kendala telat turun ya sehingga anak-anak dari RRQ Hide ini nggak langsung bisa nyampe ke area refinery karena kalau kita ngelihat di hari kemarin RRQ Hide ini emang mereka turunnya di area refinery dan sempat juga ngusir anak-anak dari First Rider bahkan tim Galaxia atau West Bandit hari kemarin ya. Dua tim sekaligus diusir tapi mungkin keterlambatan tersebut membuat kali ini malah dari tim RQD-nya yang harus benar-benar mundur dari area refinery ngalah ke arah bawah dan masih tetap dipantau sama anak-anak dari First Riders Eclipse Ajori. Iya betul banget, ini dia tuan rumah diusir dengan tamu. Apalagi kayak gue nggak biasa banget nih ngeliat First Riders yang emang langsung menguasai compound refinery. Biasanya kan dari RRQD dulu yang bertahan, ketika lootingan mereka cukup bagus baru mereka nabrak. Dan juga ketika setelah lootingan tim RRQ itu bagus baru kedatangan tim tamu. Tapi ini malah sebaliknya, justru lootingan dimanfaatkan sama First Riders dan First Riders ini juga bisa pukul mundur tim dari RRQ Hide yang udah keculik emang satu orang. Dan ini artinya manpower dari RRQ itu emang harus terculik. Apalagi harus terpick off oleh ledakan dari vehicle Bigan. Nah itu dia rupanya mereka setelah harus benar-benar mundur dari area refinery terus nyari tempat lain buat ngeluting di perjalanan kasih terbegal oleh M Turino dari NXL ya sorry. Kok gue pengen bilang Deadpool mulu lah. Wah kangen Deadpool ya. Iya jadi kangen tapi ya memang itu bakal jadi PR untuk anak-anak dari tim RRQ Hide. Mungkin mereka harus bisa nyatet lagi drop zone yang harus mereka kuasai selain daripada refinery. Kalau misalkan skenarionya lagi main sepanggung sama anak-anak First Rider nih. Kalau misalkan lagi nggak sama First Rider ya mungkin mereka bisa lebih aman. Tapi kalau misalkan mainnya lagi sama First Rider nih ya mungkin tantangan mereka harus bisa gimana caranya numbangin anak-anak dari First Riders. Ya gue setuju untuk punya drop point lain. Ini contoh, gue bisa ambil contoh dari tim Kings ya. Kings aja itu satu map dia punya 3 drop point. Ketika drop point yang pertama mereka dihuni sama tim lain, mereka punya 2 opsi yang bisa mereka amanin lagi. Dan juga mereka kayak nggak mau terburu-buru untuk early fight. Kecuali emang bener-bener kepepet. Apalagi kalau ngomongin soal kepepet banget nih, sudah ada Aura juga yang sebelumnya kalau nggak salah di belakang mereka itu ada West Bandit. Tetapi ketika mereka pengen rotasi menuju dari sebelah kiri itu malah Ekodusnya berhasil menculik Gans. Yap, kali ini Gansnya bakal diselamatkan tapi memang situasinya sudah sangat sulit dan sepertinya bakal direlakan saja. Agak sedikit misinformation dari anak-anak daripada Aura Ignite yang tadi ingin melakukan rotasi tapi kali ini rupanya memang di sana sudah ada anak-anak dari tim Eko Esports yang sudah bersiap dan Dudes gak ada takut-takutnya buset, dia maju lurus loh ke sono, dia langsung aja terobos gitu ke arah pertahanan dari tim Aura Ignite. Dudes sudah mulai tertembak juga, ada flashbang yang sudah dilemparkan menuju ke arah atas, satu granat sudah disiapkan menuju ke arah Rosman tentunya cukup sekarat. Di arah lain Skypin berhasil ditumbangkan, arah predik tembakan dari Dudes yang masih belum mau kita juga. Dudes Kojam melakukan follow up tapi Kiba berhasil ditumbangkan, coba untuk selamatkan dengan satu krono yang dipasang juga oleh seorang Koja. Bakal langsung masuk, satu orang berhasil ditumbangkan oleh seorang Koja tentunya kali ini, 2 orang berhasil ditumbangkan, reload terus gajah bahkan triple kill oleh Koja sendirian berhasil menumbangkan tim Aura Ignite di posisi ke-12. Oh iya betul banget, gua ngelihat miskom atau komunikasi itu emang kayak bener-bener penting Bigan. Ketika kita menerima information yang
cukup bagus dari area depan, itu seenggaknya kita bisa maksimalin. Dan gua ngelihat Aura emang kayak bener-bener miskom. Ketika dia udah ngelihat satu orang, bahkan dengan ke pick off-nya si Gun juga ini seharusnya mereka udah cukup jauh narik, berhubung juga di belakang masih ada West Bandit ya, jadi menyulitkan pergerakan daripada Aura. Mau nggak mau Aura harus bertahan, dan juga dengan majunya si Dursadi menjadi satu acuan penting. Tapi acuan penting lain datang dari belakang Oni kali ini, Bigan. Ya, sudah berhasil menumbangkan satu orang dari Kiba yang tentunya masih bisa diselamatkan, tapi rupanya di sana Kucai dengan matanya yang sangat tajam bagaikan mata elang berhasil untuk menembak headshot ke Rajeksia, bahkan 2 kali ditumbangkan kali ini oleh seorang Kucai dengan sniper yang sangat luar biasa meskipun terhalang sebuah Gluol. Kali ini Zixia masih lagi-lagi bisa untuk diselamatkan, mata elang, tapi rupanya kali ini Tayo adalah MVP di round sebelumnya dengan berhasil mendapatkan 5 kill dan damage-nya buset 3156, itu damage apa anjur? Ini besar banget ya, jadi hitungannya kalau kita akumulasin untuk kill ya, 1 kill kan bisa dibilang sekitar 200 lah ya. Ini 5 kill dapatnya 3000 damage. Ini mereka dia nih damage dari mana aja gitu. Banyak banget yang dia hasilkan, dan juga Tayo. Ini wah banget sih. Ya sorry. Mungkin Tayo, karena Tayo di round sebelumnya dia pakai sniper ya, dia pakai AWM. Terus memang untuk AWM sendiri satu kali kena kepala ini bisa nyampe 1500 ya. Iya, 1500. Jadi kalau misalkan gini aja nih, kalau misalkan lu pakai AWM, terus dalam satu ronde lu bisa dapetin headshot meskipun gak dapet kill ya. Lu dapat headshotnya 3 kali aja, berarti damage lu udah berapa tuh? 3500 ya. Iya. Dapat headshot 5 kali, lu kali aja 1500 kali berapa? 1100 lah. Itu cukup banyak. Jadi untuk ngomongin soal AWM itu cukup sulit juga untuk dipakai. Tetapi mungkin setelah patch update ini, AWM itu menjadi beberapa meta. Apalagi patch update kali ini juga mempercepat timbulnya dari zona dan mempersakit untuk zona sekitar 4 sampai ke 5. Dan ngomongin soal zona, ini sudah ada Island Afghan dengan juga RRQ yang udah mulai berani. Tetapi malah si Lord ini kayak sabar banget, walaupun dia udah ngeliat Arab nggak mau nembak dulu. Mungkin dia sambil nunggu posisi terbuka atau open field dari si Arab, baru dia coba untuk melakukan firing. Ini bahaya untuk Arab, akankah lagi-lagi Arab terculik karena memang posisinya sendirian dan sangat-sangat free hit. Dan betul saja berhasil ditumbangkan oleh seorang Azril. Aduh, gak lihat-lihat ke kanan, gak lihat-lihat ke belakang. Lagi-lagi ya harus berjuang dengan 2 orang tersisa. Kali ini Kasih sudah mulai disamperin sama anak-anak dari tim EVOS Divine. Cukup respect kali ini membagi posisi. Kasih dari samping sebelah kanan, Kasih dari samping ke sebelah kiri. Kau rupanya ada step Abax di sana yang masih mencoba untuk mendeteksi keberadaan dari 2 player tersisa, dan Kasih pun berhasil ditumbangkan oleh Street. Abaxnya tentunya sudah menerima informasi, dan 1 orang tersisa kali ini Abax sudah memasang 1 buah glue wall. Chrono dinyalakan, dan pada akhirnya ada Hide harus tumbang sudah di posisi ke-11. Ya, hitungannya untuk 2 round pertama dia udah ada di peringkat yang sama, peringkat 11. RRQ Hide diawali terculiknya Arab untuk di early juga tadinya sebelum di area refinery, dan juga sempat mungkin gua rasa dia kayak belum aware atau nggak terlalu waspada, mungkin nggak denger ya. Maybe nggak dengar dengan adanya step, karena tadi sebelumnya sih Kasih juga dia kayak belum notice dengan masuknya Abak dengan menggunakan double vector. Abak juga tadi gue ngelihat dari segi apa ya, segi kesabaran dia emang cukup besar, menurunkan egonya. Benar, dia respect dulu, dia nunggu informasi penting nih dari teman-teman yang lain. Ketika si Streetnya berhasil dapatin 1 orang dari RRQ, disitulah titiknya Abax baru berani untuk melakukan firing ke atas dan coba untuk ke kelas. Nasuknya Abak juga nih, si Abak nggak sendirian, ada backup juga dari MR05 dari Regi belakangnya. Dan dengan apa ya, dengan perhitungan yang tepat, naiknya si Abak selamat, malah si Reginya keculik. Tetapi dengan terculiknya Regi, Abak bisa meluluhlantakan RRQ Hide. Ya, terbait lah ya dengan datangnya dari Mr. 5. Tapi memang beda cerita kalau misalkan tadi Mr. 05-nya dia naik sendirian gitu tanpa Abak, ya bisa aja sih Mr. 05-nya ini tiba-tiba langsung di end gitu ya kan. Sama si Johan sebagai player terakhir dari tim RRQ Hide. Tapi ya memang itulah yang diperlukan oleh insting dari pro player gitu. Meskipun lu nggak tahu jumlahnya berapa, lu kira-kira 4, meskipun kayak lu tahu nih di dalam rumah ini cuma tinggal 1 orang doang, tapi tetap lu milih buat ngerasnya nggak sendirian gitu loh. Udah yuk berdua, nanti takutnya jaga-jaga kayak gua kena lineman lah, atau tiba-tiba kena headshot lah. Kalau misalkan gua kena kan masih ada temen gua di arah belakang, itu dia taruh respect dulu, bukan
bukannya kenapa-napa ya, memang naruh respect juga buat keselamatan tim kita sendiri gitu loh ya. Ya, betul banget. Menurunkan ego juga penting ketika hal seperti itu. Dengan tidak terburu-burunya kita untuk melakukan clutching ke arah atas atau ke arah depan, itu bisa membuat tim kita tidak terculik satupun. Beda halnya ketika kita coba untuk terlalu meninggikan ego kita, nafsu lah ibaratnya. Kita ngeliat satu orang yang menurut gua, wah ini sisa satu. Darahnya udah sekarat, gue pengen nge-clutch aja nih, pengen gue tembak. Malah kita yang terculik. Ngomongin soal culik-menculik, ada EVOS yang udah menculik Bigan. Yap, bersama dengan tim dari Island of Gods. Kali ini yang mana 2 orang dari tim IOG sudah berhasil tumbangkan. Dan kali ini Azriel berhasil selamatkan. Bang yang masih berusaha untuk selamatkan. Tapi Abax dari arah atas tentunya sudah mulai melepaskan tembakan juga. Street ditumbangkan, rupanya ada Jafra dari jarak kejauhan. Beyond berhasil menemukan Azriel di area depan sana. Kali ini bakal coba diselamatkan terlebih dahulu, tapi Jafranya juga tumbang. Satu persatu member dari tim EVOS Divine juga kali ini harus benar-benar diluluh lantakan. Ada pertempuran bersama dengan sang mantan tentunya. Satu persatu coba diselamatkan anak-anak dari tim EVOS Divine. Ada Beyond yang begitu terbuka, begitu sulit untuk dihampiri, tapi masih ada usaha dari Mr. 05 tentunya untuk menyelamatkan seorang Beyond ke arah depan. Masih ada satu buah keluar yang dipasang. 2 orang tersisa tim Island of Gods. Kali ini bakal sangat-sangat sulit untuk menumpangkan tim dari EVOS Divine. Jafra dan juga Bang di arah lain. Jafra dan Lord berhasil untuk dihidupkan kembali. Mr. 05 sudah mulai tertembak, bakal masuk ke arah dalam dari pertahanan tim Island of Gods. Di arah lainnya Eko Esports benar-benar harus sudah dipulangkan ke arah lobby. Iya, betul banget. Ini gua ngelihat menjadi satu merbaya ketika dari EVOS yang maju untuk sendirian. Ini dari Island of Gods mereka juga udah mulai utuh. Di hitungan mereka udah cukup bagus. Dan juga kali ini Bigan udah cukup mencuri kembali. Lordnya lagi-lagi harus berhasil untuk ditumbangkan setelah tadi memang 2 rekan berhasil untuk diselamatkan. Dan memang ini sangat-sangat sulit keadaan untuk anak-anak dari tim Island of Gods. Tapi dari bawah juga sudah ada anak-anak dari The Pillars of yang mana Mutia berhasil menculik Dix dengan tembakan dari UMP-nya. Bahkan langsung juga dipulangkan ke arah lobby. Jafra sudah tertembak dan bahkan berhasil ditumbangkan, yang mana Jar dari arah atas juga berhasil ditumbangkan oleh seorang Street. Ini menjadi sebuah informasi yang sangat mahal tentunya, tapi Street juga harus ditumbang oleh Lexus Pointa dari arah yang mana crowded sekali. Bigetron Rasugo sudah berhasil dipulangkan juga. Rupanya kali ini sudah ada vigilante yang dipasang, sudah mulai terdeteksi juga posisi dari lawan-lawannya di sebelah mana, Juri. Ya, rupanya West Bandit nih Bigan yang udah mulai bertahan di area tinggi. Dan emang di area tinggi lagi dan lagi nih gue bilang ya, area high ground seperti ini tuh emang enak untuk nembak, apalagi di bawah sana itu tadi cukup banyak Bigan ya. Nah, ada 2 tim antara Island of Gods dengan juga EVOS. Island of Gods-nya udah ke pick up juga. Di sini kita ngelihat kill aja dari NXL itu sudah ada 5. Ini hitungannya bisa dibilang 1 kill dari tim EVOS sudah didapetin. Mungkin aja ada sekitar 2 atau 3 kill lagi dari Island of Gods-nya. Dan Island of Gods juga cukup kesulitan karena dia emang kayak udah ke party dari sebelah kiri dan kanan. Serta juga dari EVOS yang emang mereka itu aware-nya nggak ke satu arah doang, ke arah yang lain. Namun di sisi lain King-nya udah harus kecil. Tapi ada First Riders dengan juga Onyx juga. Kepala Anda masih kelihatan di sana, Pak. Lozinya langsung begitu agresif untuk masuk ke arah pertahanan lawan. Sebenarnya curkan terlebih dahulu keluarnya, tapi ada tembakan pas dan juga karena Joker di sana. Ziggy yang masih cukup sulit, tapi malah Lozinya ditumbangkan. Darkol masuk dengan Machio dengan senjatanya yang sangat-sangat sunyi. Tapi 2 orang tumbang dari tim First Rider. Kali ini hujan granat 3 dari arah belakang. Darkonya tumbang oleh seorang ledakan seorang Gare dengan ledakan granat yang sangat membahayakan. Gare lagi-lagi dengan granat, tapi di arah lain Freya berhasil melukai Elsia dengan pelontar, dan West Bandit juga harus tumbang, dipulangkan di posisi ke-7. Ini kali pun 1 orang terakhir. Mr. 5 berhasil mendapatkan Irazor dari tim NXL di sana. First Rider bakal masuk ke dalam zona selanjutnya karena berhasil menemukan 3 player tim Onyx Olympus. Lozi juga tumbang. Soja respect terlebih dahulu ke arah belakang karena ada ledakan lanjutan dari Gare yang bisa saja membahayakan anak-anak dari tim First Rider tentunya. Ditunggu sama Joker dan Onyx Olympus pun tereliminasi di posisi ke-6, Majuri. Ya, betul banget. Gare mau nggak mau memilih untuk tereliminasi ketimbang dia memberikan 1 poin kepada musuh yang ada di depan sana. Ini artinya mereka dari Onyx placement kali ini tidak cukup bagus, ada di peringkat ke-6. Tetapi gue malah ngelihat EVOS yang masih bertahan hidup serta Island of Gods juga
mereka ada di area yang sama, area Shrines, tanpa mendirikan Warden kali ini juga tentunya shotgun cari rebus dari sebelah kiri. Udah berhasil mengember. Gimana kali ini serangan? Yap, aduh harus mencoba ke orang dari tim Island of God, hanya mencekan satu orang saja, tapi Jar berhasil memberikan loading back juga langsung pulangkan ke arah lobby, dan kita juga masih melihat ada di Pillars of yang masih survive sampai menuju ke 5 besar. Kali ini tentunya Azriel tersisa sendirian dari keempat player Island of God. Kali ini Azriel harus berjuang di antara crowdednya anak-anak tim EVOS Divine yang sudah mulai menyebar untuk masuk ke dalam zona selanjutnya yang sudah sangat-sangat sakit tentunya. Cepat melihat satu orang di arah depan. Kita melihat juga kali ini Mutia sedang memantau menuju ke arah atas. Sudah ada clue yang dinyalakan. Ada 2 orang tumbang di luar zona. Abax harus tereliminasi karena sudah sangat sakit. IOG pun harus sudah puas di posisi kelima. Ini memang bakal menjadi sebuah keramaian yang sangat-sangat ramai di arah late game. Sudah tembakan coba dilepaskan oleh Mr. 5 ke arah satu player dari NXL. Masih bisa untuk survive kembali. The Pillars OP kali ini tentunya akan melakukan distraksi. FR-nya di posisi keempat Beyond. Tumbang rupanya kali ini. Masih ada Jar, tapi Mr. 5-nya ditabrak oleh seorang Rama kali ini dengan vehicle-nya masih belum berhasil tumbangkan. Tapi Mr. 5-nya masih survive. NXL-nya tumbang di posisi ketiga. Mr. 5 dia ini menjadi buaya untuk The Pillars OP. Oh my god. Wow, gua nggak ngeliat, gua nggak nyangka banget. The Pillars OP sudah ada Pargoy dan juga Adicugi joget di sana, Bigan. Gua benar-benar terkejut dengan gameplay dari Pillars OP.